Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, setelah kita menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu, kita sangat dianjurkan membaca bacaan zikir setelah sholat yang biasanya meliputi istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, serta beberapa kalimat zikir lainnya. Ada rangkaian bacaan zikir setelah sholat yang pendek, ada pula rangkaian bacaan zikir yang panjang. Kita bisa memilihnya sesuai kesanggupan kita masing-masing. Banyaknya hadis yang menjelaskan bacaan zikir setelah sholat menunjukkan bahwa keutamaan berzikir setelah sholat sangatlah agung sekali. Sehingga sayang sekali jika setelah selesai ibadah sholat kita tidak menyempatkan diri membaca bacaan zikir tersebut. Masalahnya ada waktu-waktu tertentu terkadang memaksa kita untuk tidak bisa membaca bacaan zikir setelah sholat. Misalnya setelah sholat tiba-tiba ada hal penting yang membuat kita dengan sangat terpaksa tidak leluasa membaca zikir setelah sholat. Atau setelah selesai sholat belum sempat membaca wirid sholat, kita kedatangan tamu. Atau juga setelah sholat waktu kita sangat terbatas, tidak punya banyak waktu untuk membaca bacaan zikir hingga selesai, karena kita terburu-buru untuk mengerjakan hal penting lainnya. Nah, dalam kondisi-kondisi tersebut di mana kita tidak leluasa membaca bacaan zikir setelah sholat, maka ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Nah, para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, sebelum lanjut kembali saya mengajak para sahabat yang belum menjadi subscriber channel ini, silakan mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Kemudian klik pula tombol loncengnya dan pilih tombol lonceng dengan tulisan semua. Bagi yang sudah subscribe, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan para sahabat. Baik, ada 3 solusi yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa membaca bacaan zikir setelah sholat, meskipun kita terburu-buru akan melakukan hal penting lainnya. Solusi yang pertama, tetap membaca bacaan zikir sholat sambil berjalan dan melakukan aktivitas yang kita anggap penting tersebut. Contoh prakteknya, begitu kita selesai sholat, kita langsung berdiri sambil membaca rangkaian bacaan zikir setelah sholat. Sambil mengerjakan aktivitas, lisan kita terus-menerus membaca bacaan zikir hingga selesai. Berzikir sambil berjalan dan melakukan aktivitas ini boleh kita lakukan, sebab memang berzikir tidak harus dilakukan dalam kondisi duduk. Sambil berjalan dan berbaring pun diperbolehkan membaca bacaan zikir setelah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 191, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan ketika berbaring. Solusi yang kedua, mengqadha bacaan zikir sholat pada waktu yang lain. Artinya membaca bacaan zikir sholat di waktu yang lain yang bukan setelah sholat. Jika setelah sholat kita memiliki urusan yang harus segera diselesaikan, kita boleh meninggalkan membaca bacaan zikir setelah sholat dengan niat akan mengqadhanya pada waktu yang lain. Sebagai contoh, misalnya setelah sholat kita kedatangan tamu. Maka dalam kondisi seperti ini, kita layani tamu kita terlebih dahulu dan kita tinggalkan membaca bacaan zikir sholat. Setelah ada waktu yang cukup atau setelah tamunya pulang, baru kita baca wirid sholat yang sempat kita tinggalkan karena ada tamu tadi.
Solusi yang ketiga, mempersingkat bacaan zikir. Jika waktu kita sempit setelah sholat dan kita ingin segera melanjutkan aktivitas kita, maka kita pun boleh mempersingkat bacaan zikir setelah sholat. Misalnya setelah selesai ibadah sholat, kita baca istighfar 3 kali, terus membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali. Kemudian disambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Lalu kita tutup dengan doa pendek sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.